Nuwun para pamirsa, pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken crita cekak anggitanipun Nono Warnono kanthi irah-irahan dalang wayang. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken ngantos pungkasaning cariyos. Sumangga. Meski ada lakon sesuai pakem, ada cerita carangan yang tokoh, plot, setting, hingga ending hasil ulah karya sang sutradara. Cerita bersumber dari kitab Ramayana semacam Rama Tamba ataupun bersumber dari kitab Mahabharata semisal lakon Bharatayuda Jaya Binangun harus pakem. Tidak boleh dibuat cerita carangan semaunya kehendak dalang. Beda dengan Swoto yang ingin membuat cerita berbeda, berinovasi, berkreasi di luar kebiasaan, out of the box. Wayang dan gamelan pun milik sendiri, warisan ayahnya yang juga seorang dalang wayang Purwo bernama Ki Balela Carita. Wayang dan gamelan seperangkat yang telah usang lama tidak dipanggungkan akan dilakonkan saat Kitan anak bungsunya. Dicarinya dalang kondang yang pakem dan spesialis lakon ruwatan, dalang Ki Sabda Carita namanya. Swoto ingin lakon wayang didramakan untuk menggambarkan kehidupan realita saat ini. Kehidupan berbangsa bernegara yang syarat intrik, perselingkuhan politik, asmara, hingga pengkhianatan. Suatu malam, Swoto berbincang dengan istrinya Sumiatun tentang niatnya akan menggelar lakon wayang saat punya hajat mengkhitankan anak bungsu, Ahmad Pangestu yang biasa dipanggil Mamat. Bune, Mamat sudah waktunya dikhitan. Bagaimana kalau liburan bulan depan kita adakan hajatan? Swoto membincang. Kok mendadak toh Pak Ne? Bukankah hajatan itu butuh persiapan, memerlukan biaya yang tidak sedikit? Duitnya dari mana? Bukankah Mamat anak ontang-anting? Adat Jawa mensyaratkan anak semata wayang harus diruat Pak Ne. Tugas Sumiatun. Biaya bisa diikhtiarkan Bune. Rasanya tidak banyak. Gamelan dan wayang kita pakai milik sendiri, peninggalan bapak. Tinggal mencari dalang, waranggono, dan penabuh. Dan aku sudah punya gambaran dalang ruwat meski harus keluar kota. Swoto menyanggupi. Rencana mengambil lakon apa Pak? Dasamuka Raja. Loh, lakon untuk ruwatan biasanya Murwakala atau Kunjoro Karno. Ini kok aneh Pak? Tidak masalah Bune. Ini biar menarik perhatian para penonton pandemen kanggo pasemon buat pemimpin di zaman edan ini. Bukankah Rawana tokoh kini yang dibenci banyak orang Pak Ne? Kok malah kepingin seperti itu? Lah itu Bune, jelas toh. Sekarang ini yang banyak jadi pemimpin di banyak tatanan adalah orang-orang angkara murka, orang-orang kiri. Banyak pengadilan sesat, wong Allah dipuja, wong becik malah dikunjara. Ini biar jadi sindiran. Kalau bisa jangan ambil cerita itu Pak, orang umum.
nanti malah jadi masalah, kriwikan dadi grojogan. Alok Sumiatun, jangan cemas Bune, percayalah tidak akan terjadi apa-apa. Penonton akan tertarik dengan cerita yang aneh ini. Terserah Pak Ne, aku banyak ngiringake loh. Sumiatun pada akhirnya pasrah apa kehendak suaminya. Dia tahu watak karakter suaminya yang kaku, tak mempan diberi masukan, harus dituruti jika sudah punya kemauan, jika tidak malah berpotensi jadi gegeran. Suwoto sendiri sudah mantap hatinya nanggap dalang wayang Purwa ruwatan Ki Sabda Carita. Apa yang diperingatkan istrinya hanya dianggap angin lalu, hanya untuk pantes-pantesan, setuju atau tidak bukan jadi patokan bahan pertimbangan. Bergegas dia bertandang ke rumah dalang Ki Sabda Carita bersama istrinya pada suatu kesempatan. Ki, mohon izin badhe matur, saya sekeluarga hendak punya hajat kitanan. Jika berkenan dan kebetulan tidak bersamaan jadwal tanggapan, panjenengan saya aturi babar pagelaran wayang di rumah saya. Suwoto membuka perbincangan. Kapan? Tanya Ki Sabda Carita sambil menghisap rokok dalam-dalam. Bulan depan Ki, hari tanggal menyesuaikan longgarnya panjenengan, jawab Suwoto penuh harap. Ngersakne dalang saja atau dengan wayang dan gamelan? Wayang dan gamelan sudah ada Ki, peninggalan ayah saya yang dulu ketika masih hidup juga seorang dalang, tinggal nambah waranggono, pangrawe dan dagelan bintang tamu. Suwoto bicara terang benderang, Ki Sabda Carita mengangguk paham. Terus mengambil lakon apa Pak Woto? Dasamuka Raja Ki. Loh, bukankah wayangan ini untuk ruwatan? Kok ambil cerita yang tidak lain sesuai dengan pakem? Nggih Ki, memang saya ingin mengangkat lakon ruwatan tidak pada umumnya, biar beda dan menjadikan penonton penasaran, sekaligus sindiran para pemimpin yang akhir-akhir ini cenderung ngumbar angkor murka, menabrak konstitusi dan berbagai pranata yang ada. Wah, ini lakon nyerempet-nyerempet, bahaya Pak Suwoto. Alangkah baiknya ambil lakon sebagaimana ruwatan pada umumnya, lakon Murwakala atau Kunjarakarna. Pripun? Ngapunten Ki, sudah jadi hasrat saya sejak awal bernandar gelar lakon yang kritis dan keluar dari pakem lakon pewayangan yang lazim. Panjenengan keberatan? Rasa keberatan tetap ada Pak Woto. Ini kan era digital, sembarang konten gampang viral, ditambah penguasa yang mudah mengkriminalisasi orang yang dianggap membuat kegaduhan di dunia nyata maupun jagat maya. Ki Sabda Carita wanti-wanti. Nah itu Ki, ini kesempatan mendayagunakan panggung wayang untuk kritik sosial. Ayal Suwoto. Saya ini dalang pakem dan dalang ruwatan Pak Woto, bukan dalang kontemporer yang cenderung suka membuat sensasi kepada penontonnya, dalang yang senang membuat kegaduhan agar lekas terkenal dan populer. Berarti panjenengan tidak siap manggung di acara hajatan saya Ki? Bukan masalah siap atau tidak Pak Woto, tetapi lebih kepada bagaimana mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Ruwatan itu bernuansa tradisi seni, budaya, dan kepercayaan. Monggo ngeleluri seni budaya. Ki Sabda Carita kukuh pada pendiriannya sebagai dalang lakon pakem dan upacara ruwatan. Sumiatun yang duduk di sebelah suaminya memberi sasmito berkedip
ketika beradu pandang. Kaki kanannya jawil kaki kiri suaminya, memberi sinyal agar tidak usah ngeyel atau membantah perkataan Ki Sabda Carita. Suwoto paham isyarat tersebut. Seketika lebih banyak diam mendengarkan petuah dalang sepuh tersebut dengan seksama, mengalah berargumentasi dan melukai hati sebagai rasa menghormati orang yang memiliki titisan dalang sakral dan kekuatan spiritual. Sementara dalam relung hati paling dalam, Suwoto tidak bisa memilih dalang selain Ki Sabda Carita yang dipandang bukan dalang biasa, tapi memiliki marwah dalang sejati. Maka sebelum pamit pulang, Suwoto ingin memastikan kesanggupan Ki Sabda Carita untuk meruat anaknya. "Bagaimana Ki? Panjenengan siap meruat anak saya nggih?" tanya Suwoto serius. "Siap Pak Woto, tapi lakon tetap yang sesuai dengan adat tradisi ruwatan." "Inggih Ki, berarti ambil lakon Murwakala nggih?" "Leres, insya Allah saya siap menggelar lakon tersebut bersama Waranggana dan pengrawit dari Sanggar Sarwaguna." "Matur nuwun Ki, saya tunggu kehadiran panjenengan di acara ngruwat anak saya tersebut." Ki Sabda Carita mengangguk tanda setuju dengan sunggingan senyum menawan meski giginya sudah tinggal beberapa. Suwoto mengimbangi juga dengan senyuman meski dipaksakan. Sesungguhnya hatinya getir tersebab kemauannya yang tidak terrealisasi. Tapi Suwoto tetap punya agenda tersembunyi di balik kemauannya yang tak direstui sang dalang. Skenario kejutan untuk memaksakan kemauannya demi kritik sosial di panggung pagelaran wayang bulan depan. Mendekati hari hajatan, Suwoto tidak hanya mempersiapkan uber rampe gawe ruwatan dan panggung pagelaran, tapi juga mengundang teman komunitasnya di perkumpulan sastrawan. Suwoto yang putra dalang memang tidak meneruskan bakat ayahnya di bidang pewayangan, namun jiwa seni budayanya terjawantah di dunia sastra, terkhusus sastra Jawa. Maka acara hajatan menjadi momentum untuk menghadirkan para teman sastrawan untuk ikut menonton semalam suntuk. Untuk suksesnya acara, segala piranti yang disewa tidak sembarangan. Meski bukan soundhoreg, audio yang dipajang adalah pelantang suara terbaik di daerah sekitar Tuban. Demikian juga gebiar lighting yang disiratkan di saat malam. Meski biayanya menggelembung, Waranggana berbusana seragam dengan warna yang sama. Demikian juga para pengrawit yang pegang gamelan wayang dan gamelan peninggalan ayahnya konon punya kekuatan magis dengan kualitas bagus di eranya dan lama tak digunakan. Dibuka, dibersihkan dengan upacara khusus, diperbarui dengan tintingan nada gamelan agar suara tidak beleru atau sumbang. Menjadi kejutan Suwoto, istrinya, anak yang dikitan, keluarga hingga pelandang dipacai busana wayang dengan ketokohan berbeda. Suwoto berpenampilan ala tokoh Rahwana atau Dasamuka. Istrinya berbusana Sarpa Kenaka. Anaknya dipacai tokoh wayang Drusasana. Terima tamu atau pelandang dengan tokoh kiri yang berbeda-beda perannya.
Sungguh malam dengan pagelaran spektakuler, acara pagelaran wayang sekaligus ruatan anak tunggal, anak semata wayang yang digadang-gadang. Orang yang datang terheran-heran menyaksikan suasana yang tidak biasa, bukan tanggapan wayang pada umumnya. Semua berdecak kagum melihat segala sudut pertunjukan. Gamelan sudah ditabuh mengalun, nganyut-nganyut menyentuh suasana jiwa. Suarawati atau waranggono dengan gending yang indah menambah suasana merdu ayem tentrem. Rasa damai menghipnotis para pandemen yang menonton dengan kusuk. Para seniman, budayawan, hingga sastrawan luar daerah banyak yang turut hadir menyaksikan. Sementara di dalam rumah Suwoto resah, berjalan mondar-mandir dengan hati gelisah, tersebab hingga pukul 9 malam dalang Ki Sabdo Carito belum juga datang. Pagelaran hanya diisi gending-gending panglipur, diantaranya jejeran wayang lengkap di atas kebir layar putih dan temaram blencong lampu sorot merawang lakon wayang. Untuk mengisi kekosongan panggung atas keterlambatan sang dalang, seperti gagasan awal yang dirahasiakan oleh Suwoto, ia akan membacakan geguritan atau puisi Jawa untuk mengawali pagelaran. Puisi yang bermakna kritik sosial atas realita kekinian. Sementara lampu padam, suasana gulita ketika Suwoto sudah muncul di atas panggung dengan mengenakan busana Dasamuka. Seketika lampu menyala terang benderang, sorak-sorai penonton membahana, gending pengiring pengalun mewarnai pembacaan geguritan. Dengan suara bergetar, Suwoto membaca kata demi kata. Wayang dan dalang, akulah Dasamuka sang penguasa, pemenang panggung depan pun belakang. Meski dengan angkara murka, rakyat akan mendapat bahagia. Akulah wayang, bukan sembarang wayang, dalang segala dalang. Gelegar suara Suwoto tiba-tiba tercekat, tak kuasa berkata-kata. Di depannya seperti sedang digeruduk wayang-wayang yang semula tertancap di atas potongan pohon pisang. Bayangan itu begitu nyata, bak kejadian beneran. Ratusan wayang menggerubuti menyerang dirinya. Dunia tiba-tiba serasa gelap meski di sekelilingnya penuh cahaya warna-warni. Tak lama kemudian Suwoto semaput jatuh di atas panggung. Suara jeritan orang-orang mendekati tempat kejadian, hendak menolong yang sedang terkapar tak sadarkan diri. Keanehan terjadi secara tiba-tiba, gending berubah irama, gending megadroh, tanda bela sungkawa kematian. Megadroh bermakna pisahnya roh dari badan adalah sebuah kematian. Benar saja, itu perlambang karena tak lama berselang Suwoto dikabarkan berpulang, meninggal dunia di atas panggung pagelaran, mati oleh ratusan bayangan wayang yang menyerangnya secara masif dalam rentang waktu hampir bersamaan. Saat jasad Suwoto yang telah tak bernyawa di atas panggung digotong beramai-ramai ke dalam rumah utama, yang lebih mengejutkan dari luar ada kabar mencengangkan. Dalam perjalanan, dalang Ki Sabdo Carito dikabarkan mengalami kecelakaan tragis. Kendaraan yang ditumpangi menabrak truk
tronton di depannya. Dalang sepuh yang duduk di samping kiri sopir terjepit dan meninggal dunia seketika. Suasana perhelatan Wayang Purwo malam itu menjadi suasana histeris. Suara tangis dan jeritan berbaur jadi satu dengan irama gending megatruh yang secara perlahan berhenti. Kondisi chaos, orang-orang tak tahu harus berbuat apa. Ada yang tergesa masuk rumah memastikan kematian Suwoto. Sebagian yang lain saling bertanya di mana tempat kecelakaan Ki Sabdo Carito dan sekarang di mana keberadaannya. Malam Jumat di bulan Suro sudah lingsir wengi. Orang-orang masih tertunduk sedih. Terbayang manusia hanyalah paraga wayang yang lakon ceritanya menjadi Purbawasesonya Sang Mahadalang Gusti Kang Maha Wikan.